Halo minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Mata oai shimashita ne. Nihongo no benkyou wa dou desu ka? Yappari muzukashii desu ka? Mimin wa anime to ka souyuu Nihon no subculture ga amari sukiじゃないですけど、日本語が好きで、日本語で何かを伝えるのが好きですから、日本語の勉強はやっぱり楽しいです。皆さんも皆さんのやり方で日本語の勉強を楽しんでください。Kali ini Mimin mau ngomongin mengenai kesalahan berbahasa. Nah, tema ini menurut Mimin sih menarik, soalnya dalam belajar bahasa Jepang bisa dibilang hampir tiap hari kita melakukan kesalahan ya. Terus kita itu ya dihantui hal ini. Karena takut salah, jadi nggak berani ngomong, atau kalau ngomong pun bagian-bagian yang kita bisa aja, gitu ya. Nah, dengan jabarkan mengenai kesalahan berbahasa, Mimin berharap semua memahami sumber masalahnya dan berharap bisa memahami fungsi dari kesalahan berbahasa dalam proses belajar kita. Oke, langsung aja ya. Pertama, kesalahan berbahasa itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan yang disebut dengan mistake dan kesalahan yang disebut dengan error. Dua-duanya itu kesalahan sih, tapi ada bedanya loh. Bedanya adalah kalau mistake itu kesalahan karena ketidaksengajaan. Dan kalau error itu adalah kesalahan yang muncul karena ketidakpahaman. Jadi kalau kita melakukan kesalahan berbahasa tapi sebenarnya kita paham aturannya, itu namanya mistake. Tapi kalau kita salah ngomong karena memang nggak paham pemakaian bahasa itu, nah itu namanya error. Jadi sebenarnya kalau kita melakukan mistake itu sebenarnya bukan masalah ya. Jadi santai aja. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai error. Error ini bisa dibagi lagi jadi dua jenis, yaitu local error dan global error. Local error ini kesalahan berbahasa yang tidak menimbulkan kesalahpahaman ke lawan bicara. Jadi intinya, apa yang mau kita omongin itu masih nyambung, masih sampai ke lawan bicaranya. Contohnya ya, kino yakitori o tabemasu. Nah, kalian paham kan di mana errornya? Saya error ya. Betul ya. Jadi kan harusnya tabemasnya itu diubah jadi tabemashita karena ini adalah perbuatan yang dilakukan kemarin ya, kino. Nah, kalau global error itu kesalahan berbahasa yang buat lawan bicara kita jadi nggak paham sama sekali apa yang mau kita sampaikan. Oke, kita lanjutkan lagi ke jenis error yang lain. Kali ini jenis error berdasarkan sumber masalahnya. Error yang ini dibagi jadi dua jenis lagi, yaitu intra-language error dan inter-language error. Kalau intra-language error itu kesalahan berbahasa yang penyebabnya berasal dari bahasa itu sendiri. Mengenai ini nanti kita bicarakan lagi ya. Nah, kalau inter-language error itu adalah kesalahan berbahasa yang penyebabnya berasal dari bahasa lain. Kalau yang ini contohnya adalah pengaruh bahasa Indonesia waktu kita ngomong bahasa Jepang. Contoh yang gampang adalah ketika kita mau bilang main sepak bola dalam bahasa Jepang dengan sakau asobu. Nah, kalau dalam bahasa Jepang main sepak bola itu sebenarnya bukan itu, tapi sakau yaru gitu ya. Tapi pengaruh bahasa ibu ini bukan berarti selalu negatif ya. Ada juga positifnya loh. Jadi jangan khawatir. Nah, selanjutnya kita omongin tentang intra-language error ya. Kesalahan berbahasa ini biasanya muncul karena beberapa sebab. Contohnya adalah penggunaan suatu peraturan atau tata bahasa yang berlebihan. Misalnya mau bilang nggak mahal dalam bahasa Jepang, tapi pakai bahasa Jepang takai janai. Kan harusnya takakunai gitu ya. Terus penyebab yang lain adalah penyederhanaan suatu peraturan atau tata bahasa tertentu. Contohnya kita ngomong sesuatu dalam bahasa Jepang tapi kita skip bagian partikelnya karena nggak paham bagian itu. Misalnya ashita gakko ikimasu gitu ya. Nah, kira-kira gitu sih pembahasan mengenai kesalahan berbahasa. Sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas. Nanti kapan-kapan Mimin lanjutin lagi. Oh ya, kesalahan berbahasa itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Sebagai pembelajar, kita pasti melakukan ini. Jangankan kita, orang Jepang juga pasti pernah salah ngomong. Jadi kalau melakukan kesalahan berbahasa, santai aja. Justru
kesalahan itu merupakan bukti bahwa sistem bahasa Jepang kita sedang berkembang. Oke deh, itu aja dari Mimin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan Prodi lewat media sosial kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye-bye.